Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Friska Rumeningtyah, NIM C241906068 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Institut Pertanian Bogor. Nah, aku di sini bakal sedikit ngasih informasi ke kalian mengenai tahapan isolasi DNA. Nah, yang pertama itu menambahkan 0,03 gram tisu atau sampel dalam 1,5 mili tube. Kemudian tambahkan 200 ml GT buffer ke dalam sampel yang telah disediakan. Kemudian masukkan sampel yang telah disediakan. Kemudian tumbuk sampel dengan menggunakan micropistol dengan tujuan untuk pelisisan dinding sel sehingga dapat hancur. Kemudian yaitu menghomogenasikan dengan vortex selama 30 detik. Selanjutnya yaitu menambahkan 2 mikroliter Protka ke dalam sampel yang sudah dilisiskan dinding selnya. Kemudian shake atau kocok selama 30 detik lalu inkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian invert selama 30 kali setiap 5 menit. Nah, untuk invert sendiri ini ada arahnya yaitu membentuk arah infinity. Kemudian sampel diinkubasi kembali dan diinvert kembali. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan 200 mikroliter GBT buffer ke dalam sampel untuk melisiskan dinding sel yang belum hancur. Kemudian sampel dihomogenisasi kembali dengan menggunakan vortex. Inkubasi dengan suhu 60 derajat Celcius. Kemudian invert sebanyak 30 kali selama 5 menit lagi. Kemudian panaskan larutan ke preheat EB dengan inkubator dan suhunya 60 derajat Celcius. Selanjutnya tambahkan pada sampel 200 mikroliter etol ke dalam sampel. Selanjutnya sampel yang sudah diberi larutan ETOH kemudian dihomogenisasi lagi dengan menggunakan vortex selama 10-30 detik tergantung dari sampel yang digunakan. Kemudian setelah dihomogenisasi sampel kemudian dimasukkan ke dalam freezer. Ambil kembali sampel yang telah di freezer selama 30 sampai setengah hari, kemudian transfer ke dalam spin GD column. Kemudian sampel tadi dipindahkan ke GD column menggunakan micropipette dan disentrifus selama 2 menit dengan kecepatan 14.000 sampai 16.000. Jika sudah selesai, sentrifus akan berhenti dan berbunyi. Kemudian buang cairan di bawahnya dan tambahkan 2400 ml W1 buffer ke dalam sampel. Nah, W1 buffer ini berfungsi untuk membersihkan protein. Kemudian sentrifus kembali dan buang cairan bawah. Kemudian tambahkan 600 ml W2 buffer yang tujuannya ini untuk memisahkan dan mereduksi garam. Kemudian sentrifus kembali selama 30 detik dan buang cairan bawah kembali. Setelah itu disentrifus kembali selama 3 menit. Kemudian pindahkan dari GD column ke tube-nya. Tube yang digunakan yaitu 1,5 ml. Kemudian tambahkan 50 mikroliter preheat EB yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian pengambilannya ini menggunakan alat bernama micropipette. Setelah itu tunggu selama 10 menit dan sentrifus kembali selama 30 detik. Nah, sekian proses analisis isolasi DNA. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.